Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video yang bagian ketujuh. Nah, kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Rush Model, di mana Rush Model ini adanya interaksi antara responden atau person dan item ataupun instrumen penelitian. Dalam Rush Model ini terdapat dua jenis data, yaitu data dikotomi, yang dimana data itu bernilai salah atau benar saja ada dua pilihan, yaitu benar 1, salah 0. Sedangkan jenis data yang kedua itu adalah data politomi, di mana pilihan jawabannya biasanya lebih dari 2. Bisa 4 atau 5 seperti yang ada dalam skala Likert. Nah, di sini kita ada data mentah dikotomi. Kita akan sama-sama bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan Rush Model pada data dikotomi. Ini adalah contoh datanya. Nah, di sini ada data dikotomi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyebarkan angket atau instrumen penelitian Bapak Ibu kepada responden, nah hasilnya bisa kita baca dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, sebelum itu ada yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ini kolom pertama dan kedua itu berisi nomor urut person ya, atau responden. Nah, di sini sebenarnya dua angka ya, 01, 02 sampai 30. Nah, tetap harus kita pindahkan dalam tabel seperti ini agar pada aplikasi WinStep atau MiniStep-nya itu nanti benar terbacanya. Nah, yang ketiga atau kolom C ini berisi gender, person, di mana L itu adalah laki-laki, kemudian P itu adalah perempuan. Sedangkan kolom keempat atau kolom D ini berisi domisili atau asal person lah ya, di mana D itu desa dan K itu adalah kota. Kolom D. Sedangkan kolom E sampai kolom N ini berisi jawaban-jawaban dari person atau atau responden subjek penelitian kita yang kita susun seperti ini, dibuat per kolom. Nah, bagaimana cara memindahkan data Excel ini ke MiniStep ataupun WinStep? Terlebih dahulu kita blok dulu datanya. Kemudian kita klik format. Kemudian pilih column width. Nah, ini di sini kita coba isi 1 saja. Oke, jadi datanya lebih kecil seperti ini. Datanya menjadi lebih ramping. Nah, jika ada data yang tidak terlihat ataupun setelah itu data lebih ramping ya, kita kecilkan saja sehingga bisa terlihat seperti ini semua. Nah, setelah itu setelah datanya kita rampingkan, kita klik file, kemudian pilih save as. Nah, kita simpan di folder yang mudah kita cari nanti ya. Nah, seperti ini. Misalkan bahan MiniStep. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di bagian ini. Di bagian save as tipenya, kita pilih yang format text ya, space delimited. Kemudian kita beri nama terbaru. Kemudian kita pilih save. Jadi data ini sudah dalam format yang nanti bisa kita gunakan di WinStep atau MiniStep. Nah, dalam bentuk PRN dia nama filenya, nama jenis teksnya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi WinStep.
atau mini stepnya. Nah, seperti biasa akan muncul kotak dialog seperti ini, tapi kita close-kan saja. Nah, karena kita akan lewat jalan ini, kita masukkan filenya dalam menu File, kemudian Open File. Nah, kita cari tadi. Ini ya, data mentah dikotomi terbaru dalam format PRN. Kemudian kita Open. Oke. Nah, setelah ini kita menuju ke data setup. Nah, di sini harus kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan keperluan data kita. Yang pertama, yang patut kita perhatikan itu di kolom NAML. Jadi NAML ini adalah beberapa banyak data yang berisi informasi tentang person, seperti yang ini ya. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa satu kolom itu adalah nomor urut person. Lalu kolom ketiga adalah gender person, dan kolom keempat itu adalah domisili dari person atau responden. Jadi ada 4 kotak berisi tentang informasi terkait dengan person. Sehingga kita ubah menjadi 4 lah, nameland kita ubah menjadi 4. Kemudian di bagian number of data row ini adalah banyak atau berapa banyak subjek penelitian kita. Nah, berapa jumlah person di dalam data yang kita olah. Nah, karena ini kita menggunakan 30 data ini, jadi data ini sudah benar ya. Lalu kita bergeser ke item 1. Nah, ini adalah first item atau informasi kolom berapa yang memulai item tentang jawaban dari person. Nah, di sini kita mulainya pada kolom ke-5. Jadi kita klik saja atau kita ganti menjadi 5. Kemudian kita lanjut ke number of item, NI. Ini adalah informasi berapa jumlah data atau pertanyaan yang kita berikan. Nah, di sini ada 10 ya, dari nomor 5 sampai nomor 14. Sehingga ini kita ganti dengan angka 10. Setelah itu kita lanjut di bagian item label. Ini ya, kita klik. Nah, di sini kita bisa isi dengan bagian label ini ya, bisa diisi dengan inisial. Misalkan saya beri N1. N1 N2. Nah, ini adalah informasi tentang jumlah atau soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Oke, kita buat N1. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan huruf yang lain, tidak mesti N. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita ketik selanjutnya MCQ scoring K1. Oke. Nah, kita ketik manual ya. Ini skor untuk setiap soal jawaban benar.
Kita ketik 1. Maaf. Ini adalah kunci jawaban. Kita coba cek di kunci jawaban. A, C, B, D. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk untuk kuesionernya. Kemudian setelah kita masukkan kunci jawaban, lalu kita klik scan data for codes. Nah, di sini sudah muncul kuncinya, karena di sini ada 5 pilihan jawaban ya, A, B, C, D, E. Lalu semua sudah kita cek dan ternyata sudah benar, lalu kita lanjut ke win step-nya. Kita coba win step, kita coba di sini ya, aplikasi WinStep. Kita pilih file, kemudian kita kembali ke data setup tadi. Kita ketik set control data with file. Set control data with file. Kemudian untuk tipe datanya kita ganti menjadi text file. Kemudian masih di folder yang sama, kita pilih save. Kemudian kita tekan yes. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enter 2 kali ya. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ini adalah data hasil pengolahan data validitas dan reliabilitas yang ingin kita lihat. Nah, di sini kita bisa perhatikan tabel yang ketiga yang di bawah. Ternyata persen reliability-nya yaitu 0,50 dan item reliability-nya yaitu 0,46. Nah, bagaimana dengan interpretasi dari data ini? Kita akan coba buka satu persatu dan kita bahas satu persatu ya. Pertama kita lihat informasi mengenai persen dan itemnya. Jadi di rush model ini kita bisa lihat persen mana yang menjawab paling benar atau banyak salah, atau kita bisa lihat yang soal yang paling susah untuk dijawab. Yang persen itu paling sedikit informasi tentang salah benar dengan begitu. Nah, jadi rush model ini bisa menyajikan informasi secara detail ya. Seperti ini. Jadi kita bagaimana cara mengetahuinya atau melihatnya? Kita buka dulu di output table. Ini ya, menu output table. Kemudian kita mulai dari summary statistik. Ini 3.1 summary statistik. Nah, kita lihat di sini summary-nya ada 28%. Dan di sini juga ada 30%. Nah, di sini kita lebih lebih baik menggunakannya 28 di bagian atas ini ya. Karena mereka sudah mengeluarkan 2% yang ekstrim yang menurut mereka ini akan mengganggu
hasil reliabilitasnya karena tidak seimbang dengan person-person yang lainnya. Nah, jadi kita di sini buat interpretasinya ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini person measure 0,60. Jadi kita bisa melihat atau menandakan bahwa nilai person measure-nya itu bernilai positif dan di atas log 0,0. Maka rata-rata sudah menandakan bahwa responden atau atau person yang kita lakukan pada uji coba ini berarti berada di atas tingkat tingkat kesulitan soal. Nah, lalu person reliability-nya itu ada 0,50. Ya, masih 0,50. Kemudian kita ubah menjadi 0,45. Ini yang 28%, 0,45. Kita bisa lihat di sini kriteria penilaian yang kita berada dari Sumintono ya atau Widiarso 2015, di mana 0,45 ini berada kurang dari 0,67. Nah, jadi kategorinya itu lemah. Kemudian lalu item reliability-nya. Nah, di sini 0,46 nih ya. Menandakan bahwa 0,46 itu juga termasuk kategori lemah. Jadi konsistensi jawaban responden dan kualitas butir-butir soal dalam instrumen itu masih tergolong lemah. Kemudian lalu kita lihat nilai dari Cronbach-Alpha-nya ya. Ini masih juga 0,62. Di mana bahwa 0,62 itu berada di kategori cukup. Jadi, konsistensi internal instrumen tergolong cukup dalam mengukur suatu konstruk yang sama. Nah, ada kemungkinan faktor lain atau tingkat kesulitan yang terlalu bervariasi dari instrumen yang kita berikan. Nah, seperti ini. Dari summary statistik ini kita bisa lihat nilai person measure dan person reliability-nya dan item reliability-nya bahwa tergolong lemah. Lalu kita coba lihat ke item measure-nya. Kemudian kita kembali ke mini step yang ini. Kemudian kita pilih output table. Lalu kita bermain di output table. Ini dia. Ke item measure. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata nomor 10 itu total skornya itu benar hanya 13 orang ya. 13 orang. Jadi, sedangkan nomor 5 yang bisa menjawab itu 23 orang. Berarti menandakan bahwa soal nomor 10 ini cenderung soalnya susah untuk dijawab oleh responden, sedangkan nomor 5 itu soal yang cukup mudah sehingga banyak yang bisa menjawab, sehingga totalnya bisa menjadi 23 orang.
Jadi menjawab dengan benar ya. Nah, di sini kita bisa juga buatkan interpretasinya. Oke, kita perhatikan di sini bahwa soal nomor 10 nih ya, memiliki nilai measure 1,15. Artinya soal nomor 10 adalah soal yang paling sulit. Sedangkan untuk soal nomor 5 memiliki nilai measure minus 0,76, sehingga dia kategori soal yang sangat mudah ya. Jadi bahwa banyak peserta menjawab benar pada butir soalnya nih, pada nomor 5 seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa soal nomor 10 itu dijawab 13% atau 13 responden yang benar, dan soal nomor 2 itu ada 15 orang atau 15 responden, sedangkan yang menjawab 23 soal dengan benar itu adalah soal nomor 5 dengan nilai measure-nya atau jumlah measure-nya itu minus 0,76. Ini artinya tingkat kesukaran soalnya lumayan tinggi. Jadi sekali lagi, soal nomor 10 ini kategori soal yang paling sulit, sedangkan soal nomor 5 itu soal yang paling mudah dengan nilai measure 0,76 atau minus 0,76. Nah, jadi artinya semakin tinggi nilai measure, maka semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya, semakin banyak skor total ini ya, semakin banyak skor total yang benar, maka nilai measure-nya juga akan semakin rendah. Nah, jadi kalau misalnya nilai measure-nya itu tinggi, menandakan bahwa soalnya sulit. Dan jika nilai measure-nya rendah, itu menandakan soalnya mudah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Dikebalikan dengan skor total. Nah, sekarang kita coba lihat dari aspek item yang lain ya. Kita coba output table, kemudian oke, kita ke output table, kemudian pilih yang poin 10, fit order. Nah, kita buka. Nah, jadi kita melihat beberapa urutan tadi item measure yang tinggi sampai yang terendah itu tersusun secara rapi. Nah, di sini kalau sekarang kita melihat misfit dari itemnya begini. Fit itu artinya valid dan misfit itu artinya tidak valid. Nah, di sini soal nomor 7 mereka menulis dari nomor 7. Ya. Dapat fokus saja ke output NHSQ-nya, lalu Z standar dan point measure. Nah, kita fokus pada 3 baris ini saja untuk menentukannya. Item soal ini kategori fit atau misfit. Jadi kita coba cek per item soal.
Oke, nah sekarang kita lihat untuk menentukan item soal ini valid atau tidak, kita tetap ada standarnya ya. Kita lihat tabel 10 ini, item fit order atau tingkat kesesuaian butir soal untuk data dikotomi. Nah kawan-kawan, jadi Bond dan Fox tahun 2012 ini kita lihat untuk yang pertama. Sebentar. Nah, kita cek di sini, Z standarnya lebih dari minus 2,0, lalu point measure dan korelasinya lebih dari 0,4, dan kurang dari 0,85. Nah, jadi ini juga bisa dikatakan fit ya. Cuma di sini kita perlu perhatikan juga, jika sudah memenuhi dua kriteria, maka soal itu bisa dikatakan fit. Dia cukup memenuhi dua aspek saja untuk terpenuhi, kita bisa katakan bahwa item ini memenuhi standar tersebut. Atau jika memenuhi 3 standar itu lebih bagus. Ini contohnya soal nomor 7, outfit MNSQ-nya minus 1,65. Ini lebih dari 1,5 ya. Nah, 1,65 lebih, kemudian standarnya 1,58, juga masih kurang 2,0, dan point measure korelasinya itu 0,24. Ternyata juga tidak masuk, berarti bisa dikatakan bahwa soal nomor 7 itu adalah misfit lah ya. Kita tambahkan di sini. Misfit. Lalu kita cari soal yang lain lagi, misalkan soal nomor 2. Nah, ini. Soal nomor 2. Kita lihat outfit MNSQ-nya 1,08. Tidak masuk juga karena masih kurang dari 1,5. Kemudian Z standarnya 0,40. Juga, ini 0,40 sudah masuk, dan point measure-nya, point korelasinya 0,50. Nah, jadi soal nomor 2 itu aspek terpenuhinya ada 2. Maka kita bisa katakan soal nomor 2 ini adalah soal yang fit ya, atau valid. Nah, untuk soal yang kita ketahui tidak valid, Bapak Ibu boleh ubah soalnya, atau Bapak Ibu buang saja soalnya. Jadi ubah itu maksudnya modifikasi. Jadi di sini soal nomor 7 adalah salah satu soal yang tadi sudah kita cek itu misfit atau tidak valid, atau kurang konstruk dari penelitian kita. Sebaiknya diperbaiki saja Bapak Ibu. Kemudian kita ke person lagi, kita untuk mengetahui valid atau tidak valid itemnya. Kita cek atau kita pindah ke person measure-nya. Kita kembali ke WinStep tadi. Kemudian pilih output table, pilih person measure 17 ya. Nah, seperti ini. Di sini akan dilihatkan paling tinggi skor sampai ke paling rendah. Nah, kita perhatikan di sini ada dua subjek yang
berkategori maksimum measure karena di sini kita bisa lihat bahwa skor total yang mereka peroleh itu 10 atau sempurna atau benar semua maksimum pressure ya. Jadi di bagian summary statistik tadi kita lihat di sini ada 28 ya. Coba kita lihat. Nah ini. Ada 28 measure dan ada 30 measure. Nah, jadi yang 28 measure ini ada dua subjek tadi itu yang dihilangkan karena mendapatkan nilai 100. Jadi mereka datanya dibuang agar tidak mempengaruhi tingkat reliabilitas keseluruhan data seperti itu. Kita kembali ke ini tadi. Nah, di sini juga saya akan buat interpretasinya. Nah, seperti ini tingkat person measure ya. Nah, kalau item measure-nya itu tinggi, maka tingkat kesulitan dari soal atau total score ini. Di sini ada total score itu menunjukkan berapa banyak butir soal yang bisa dijawab oleh responden dengan benar ya. Jadi, inilah yang membuat dasar kita untuk mengukur kemampuan individu. Misalnya, responden nomor 3 ini bisa menjawab 10 soal dengan benar. Maksudnya, jumlah measure-nya itu terlalu tinggi. Begitu juga responden nomor 10 bisa menjawab 9 nih. Dan responden nomor ini contoh ya, contoh nomor 2 bisa menjawab 6. Sekarang kita pindah ke kolom measure-nya di sini. Jumlah measure yang paling tinggi menandakan bahwa kemampuan dari responden itu cukup tinggi. Ya, begitu juga responden nomor 10 itu dia, 9. Kemudian kita cek lagi di sini. Kita kembali ke responden nomor 3, memiliki jumlah measure 3,66, artinya memiliki tingkat kemampuan paling tinggi. Di antara kelompok tersebut, kita lihat responden nomor 9. Nah, ini, paling bawah. 9, responden nomor 9, 15, dan 19 itu nilai measure-nya paling rendah, minus 1,50. Itu menandakan bahwa responden 9, 15, dan 19 memiliki tingkat kemampuan paling rendah di antara kelompok tersebut. Ya, jadi antara item measure dan person measure itu punya arti masing-masing. Kalau tadi kita bahas item measure itu ketika jumlah measure-nya tinggi, berarti soal paling susah untuk dijawab. Nah, tapi kalau person measure-nya paling tinggi, menandakan bahwa person tersebut memiliki kemampuan paling baik di antara yang lain-lainnya. Jadi ini tegak lurus lah ya. Kemudian kita lihat sekarang person fit order-nya. Kita kembali ke data ini. Kita balik lagi ke output tabel. Kemudian person fit order row poin 6. Nah, seperti ini. Ini urutannya ada 14 ya.
14%. Nah, bagaimana cara kita mengetahui person ini valid atau tidak valid? Kita juga punya standar untuk menentukan bahwa kita menentukan person untuk valid atau tidak validnya. Nah, kawan-kawan atau Bapak Ibu, ini standar yang sama, yaitu outfit MNSQ. Kita cek di sini. Nah, di sini standar MNSQ-nya 0,5 kurang dari 1,5. Lalu Z standarnya itu lebih dari minus 2,0 dan kurang dari 2,0. Dan point measure-nya korelasi itu lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,85. Berarti responden 14 ini ya, responden 14 berjenis kelamin perempuan dan berasal 14 dan berasal dari desa, memiliki Z standar outfit MNSQ-nya 1,91, berarti tidak masuk dalam standar. Kita lihat Z standarnya 1,05, ini masih masuk standar, dan point measure korelasinya 0,28. Ini tidak masuk, berarti hanya satu standar saja yang masuk sesuai kriteria kriteria ini ya. Berarti tidak memenuhi dua syarat minimal, jadi bisa kita katakan bahwa PD ini untuk yang 14 kita ketikkan saja misfit. Jadi walaupun measure-nya tergolong tinggi, tetapi statusnya itu misfit untuk person 14. Jadi bisa diinterpretasikan bahwa responden ini tidak konsisten dengan prediksi model. Nah, ada kemungkinan responden menjawab salah pada butir soal yang seharusnya mudah baginya. Tapi walaupun measure-nya tinggi, tapi ada dua kemungkinan ya. Responden 14 ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga soal-soal yang harusnya benar tidak dijawab. Kemudian soal yang mudah tidak dijawab dengan benar, malah soal yang sulit dijawab dengan benar. Nah, jadi begini ada faktor-faktor penentu lainnya. Lalu kita lihat responden contoh yang 24. Nah, ini yang bawah. Responden 24 untuk perempuan dan berasal dari desa. Nah, kita lihat bahwa paling bawah Z standarnya atau output MNSQ-nya kita cek di sini 0,62. Ternyata masih masuk. Kemudian Z standarnya itu 1,68 juga masih masuk. Dan point measure korelasinya itu 0,84. Nah, itu nyaris sekali karena batasnya itu 0,85 dan ini juga masih masuk. Dan ternyata tiga kriteria itu masih masuk, maka untuk responden atau person 24 yang PD ini kita bisa katakan fit atau valid. Nah, seperti itu. Kenapa measure-nya paling rendah tadi kita bisa katakan fit? Bahwa kita lihat pola jawabannya itu mungkin dapat diprediksi dengan estimasi kemampuan yang diprediksinya.
Nah, jadi responden seperti inilah yang kita butuhkan begitu ya, karena benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menentukan misfit atau fit dari person atau item, kita harus lakukan secara manual satu persatu sampai selesai dengan berdasarkan standar ini tadi yang dimenggunakan oleh Bond and Fox tahun 2015. Nah, terakhir kita kembali lagi ke data min step. Kita buka menu skalogram. Output table, kita pilih poin 22 skalogram. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat soal mana yang mereka benar semua atau salah semua. Kita bisa lihat satu per satu ya. Di sini item soal nomor 5, nomor 5, nomor 1, 7, dan 3. Lima, 1, 7, 3 ini. Ini adalah susunan personnya. Nah, sekarang, ini adalah cara kita menguji validitas dan reliabilitas untuk data dikotomi. Sekarang kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk data politomi. Saya akan coba buka filenya dulu. Nah, di sini saya ada data politomi yang sudah dijelaskan di video awal bahwa data politomi itu adalah data yang lebih dari satu untuk pilihan jawabannya, atau biasa kita kenal dengan istilah skala Likert ya. Nah, di sini ketika kita sudah mengubahnya dalam bentuk atau menyimpannya dalam bentuk SPSS, jadi data ini yang akan kita gunakan. Ini data kualitatifnya tadi, setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Sudah kita ubah dalam data kuantitatif, 1, 2, 3, 4. Nah, data ini akan kita analisis menggunakan WinStep. Oke, sekarang kita coba buka WinStep-nya lagi. Kita mulai dari WinStep yang baru. Ini kita tutup dulu. Nah, jadi di data dikotomi tadi, kotak dialog ini kita keluarkan. Tapi untuk data politomi kita akan menggunakan atau kita panggil filenya melalui kotak dialog seperti ini. Kita klik import from SPSS nih ya, import from Excel, R, SAS, SPSS, Stata, atau tab text. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang SPSS. Selanjutnya kita klik select
SPSS file. Ini dia data polytomy tadi. Kemudian kita pilih open. Nah, seperti ini tampilan untuk data polytomy pada aplikasi WinStep atau MiniStep. Nah, jadi bahwa di awal saya sampaikan rush model itu adalah interaksi antara item dan person. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, di sini ada data yang sudah kita kuantitatifkan tadi, yaitu jenis kelamin dan sosial ekonomi. Ini ya, jenis kelamin dan sosial ekonomi. Sampai ke TK lebih. Saya ulangi, data tentang informasi person ini saya blok ya. Kemudian kita cut. Kita cut saja. Kemudian kita pastekan di bawah person. Oke, selanjutnya kita blok item. Dari item ini. Kita klik kanan, cut lagi. Kemudian kita simpan di bawah respon. Nah, sekarang kita lanjutkan di menu atas. Kita klik construct WinStep file. Kemudian kita ketik saja misalkan data polytomy.
baru. Oke. Kemudian kita pilih save sekarang. Nah, seperti ini. Jadi, save bentuknya dalam format teks ya. Kemudian kita balik lagi ke mini step awal. Nah, kita balik lagi di sini, file, kemudian open file. Kita cari tadi data politomi baru. Oke. Kemudian kita enter 2 kali. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat di sini bahwa persen reliability-nya itu 0,87 dan item reliability-nya 0,95. Nah, untuk interpretasinya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita ketik output table, kemudian pilih summary statistik. Nah, sudah mulai terlihat di sini bahwa informasi bahwa datanya itu 65%. Measure rata-ratanya dari measure itu ada 0,80. Kemudian ini ya. Persen reliability-nya kita lihat real ini yaitu 0,87 dan item reliability-nya 0,95. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikannya? Kita buka catatan tadi lagi. Nah, di sini kita bisa lihat di mana persen measure-nya itu ada yang 2,80 seperti ini ya, menandakan bahwa nilai persen measure-nya itu bernilai positif dan jauh di atas nilai logic 0,0. Hal ini mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan respon pada pilihan jawaban setuju dan sangat setuju terhadap item-item yang diberikan. Berarti person yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju atau sangat tidak setuju, sehingga nilai measure-nya itu jauh di atas log 0,0. Lalu nilai reliability-nya dan item reliability-nya atau persen reliability-nya itu 0,87.
Nah, yang kita lihat ini bahwa itu masuk kategori bagus seperti itu ya. Kemudian item reliability-nya 0,7 atau 0,95 itu berada di kategori istimewa. Kalau lebih dari 0,94, konsistensi jawaban dari responden berada pada kategori bagus dan kualitas butir-butir soal dalam instrumen berarti berada pada kategori yang bagus. Nah, butir-butir item ini sangat mampu menghasilkan pengukuran yang reliable. Lalu bagaimana dengan nilai Cronbach alpha-nya? Kita cek di sini. Ini berada pada 0,89. Nah, ini adalah kategori yang bagus sekali berdasarkan kriteria penilaian yang dikemukakan oleh Sumintono dan Widiarso tahun 2015. Ini menandakan bahwa internet instrumen tergolong bagus sekali yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut sangat solid dalam mengukur informasi ya. Nah, jadi di data ini kita cek di sini ya. Item reliability maupun nilai Cronbach alpha itu dalam masih kategori bagus, bahkan bagus sekali dan istimewa seperti ini. Lalu bagaimana dengan aspek lainnya? Nah, aspek yang lain akan kita buka di person reliability, yaitu kita buka di person measure-nya. Kita kembali ke WinStep kita yang tadi. Kita buka person measure-nya. Ini ya. Output tabel, kemudian kita mulai dari item measure. Oke, selanjutnya kita cek di bagian output table, kemudian item measure. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, dari person measure-nya ini kita bisa lihat Nah, kita perhatikan di sini. Sebentar saya cek lagi. Jadi kita lihat item measure-nya ada berapa jumlah total skor yang ada. Berarti di sini skornya ada 176. Kalau misalnya semua menjawab dengan benar atau bernilai 4, maka skor tertinggi nilai maksimumnya itu adalah 170. Skornya adalah 508 atau 508 seperti itu. Nah, kita lihat di sini measure-nya itu ada di 2,24. Ini yang paling tinggi. Jadi ini menandakan bahwa item soal nomor 15 itu paling sulit untuk disetujui.
Nah, kalau dikotomi tadi, kalau jumlah measure-nya itu tinggi, menandakan bahwa soal itu adalah soal yang paling sulit untuk dijawab. Nah, bagaimana kalau data seperti ini? Kita cek di fit atau fit ordernya. Kita kembali ke WinStep yang tadi. Kemudian pilih output table, kemudian item column fit order. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu pada penjelasan catatan rush modelnya ya. Kita cek di tabel 10 seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di item fit order untuk butir soal mana yang bisa berfungsi normal untuk melakukan pengukuran atau tidak. Nah, itu juga berdasarkan standar seperti yang ada pada data dikotomi tadi ya. Ada data M-Q, kemudian ada Z standar dan ada point measure, ada 3 ini. Dan kita lihat di sini bahwa dari item soal nomor 15, outfit MNSQ-nya adalah 1,67, Z standarnya 2,87, tidak memenuhi standar, dan point measure-nya itu adalah 0,39, juga tidak masuk. Berarti soal nomor 15 ini dikatakan tidak valid. Tidak lah ya. Kemudian kita lihat soal nomor ini, kita cek lagi misalkan soal nomor poin 13 nih, soal terakhir atau soal di bawah ini. Outfit MNSQ-nya 0,47, kemudian tidak masuk. Lalu outfit Z-nya standarnya 0,3 dan tidak masuk juga, dan 0,76 ya, juga tidak masuk. Karena tidak memenuhi dua kriteria, maka untuk tidak valid lah gitu ya. Kita ketik saja. Nah, jadi bisa kita cek atau kita kelompokkan mana yang soalnya fit ataupun misfit. Jika tidak fit atau misfit, berarti kita harus kaji ulang untuk soal tersebut. Lalu sekarang kita ke person measure. Kita kembali ke output ini tadi, output tabel. Kemudian pilih person measure. Nah, kita cek di sini seperti ini. Kita lihat lagi catatan rush modelnya. Di tabel 17. Oke. Ini untuk responden yang menyatakan setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Kita perhatikan untuk responden 36 ini jumlah measure-nya 8,10, berarti bahwa menandakan person 36 atau responden nomor 36 itu banyak menjawab menjawab setuju atau sangat setuju seperti itu. Sedangkan kita cek lagi, silakan Bapak Ibu lakukan saja analisis dengan data berdasarkan ini ya. Kalau kita ingin melihat measure person fit order, kita balik lagi ke WinStep tadi, kemudian kita pilih yang seperti ini, fit order.
Coba kita besarkan. Nah, jadi di person nomor 22 itu memiliki outfit MSQ sebesar 3,17, to-Z standarnya 2,5, dan measure point-nya itu 0,10. Jadi bisa kita telah atau analisis satu persatu berdasarkan kriteria penilaian dari sumber yang menurut kita dapat dipercaya ya, apakah person ini fit ataupun misfit seperti itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu coba di rumah untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan Rush model, menggunakan aplikasi WinStep ataupun MinStep, baik data dikotomi maupun data politomi. Oke, silakan Bapak Ibu coba di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.